Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, warga Madrasah Aliyah Mu'allim Mu'allimat Rembang, peserta didik baru tahun 2020-2021 yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semuanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Mudah-mudahan perjumpaan kita meskipun lewat udara merupakan perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa berkah dan manfaat maslahat dunia akhirat. Allahumma amin. Sebelum pertemuan lewat udara ini kita lanjutkan, mari kita awali bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua rencana kita berjalan dengan lancar dan manfaat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, perlu saya perkenalkan Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang. Pertama, Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang berdiri pada tahun 1969. Ada yang mengatakan Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang berdiri tahun 1968. 2 tahun ini tidak berbeda, tidak bertentangan. Hanya saja perlu penjelasan bahwa tahun 1968 ini adalah tahun dibentuknya panitia pembangunan atau pendirian Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang. Sedangkan KBM, kegiatan belajar mengajar, dimulai pada tahun 1969. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1969. Selanjutnya, madrasah ini pertama kali berada di Desa Sawahan karena baru mulai dan baru dibangun, sedang panitia belum bisa menyediakan fasilitas gedung madrasah, namun kegiatan belajar mengajar tidak terhambat karena masyarakat Islam di Rembang sangat mendukung berdirinya madrasah ini, maka mereka dengan sukarela menyediakan rumah-rumah mereka untuk kegiatan belajar mengajar yang semuanya berada di Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Madrasah ini pertama yang mendirikan, yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan madrasah ini adalah generasi muda Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu adalah pengurus-pengurus Ansor Rembang, dan mereka memulai membangun madrasah ini adalah untuk mengisi kekurangan bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama belum ada madrasah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah. Oleh karena itulah maka Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang ini termasuk madrasah tertua swasta yang mengikuti kurikulum pemerintah. Adapun madrasah-madrasah diniyah sudah banyak yang berdiri di Rembang ini. Adapun madrasah yang mengikuti kurikulum pemerintah ya setingkat sanawiyah dan aliyah sudah ada, yaitu waktu itu PGA, Sekolah Pendidikan Guru Agama. Oleh karena itu Madrasah Mu'allim Mu'allimat Rembang pada waktu itu mengikuti kegiatan ujian-ujian juga mengikuti PGA. Selanjutnya madrasah ini sekarang ini struktur organisasinya ditangani oleh, yang pertama ada kepala madrasah, saya sendiri, Dr. Andes Haji Muhammad Munib Musleh. Kemudian dibantu oleh para wakamat, wakil kepala madrasah,
Yang pertama, Wakil Kepala Madrasah Kurikulum adalah Ibu Farida Agustina, Sarjana Ekonomi. Ini sebelah kanan saya ini. Kemudian Wakamat Kesiswaan ditangani oleh Bapak Ridwan Fadoli, SPDI. Ini sebelah kiri saya ini, Bapak Ridwan. Kemudian ada Wakamat Sarpras, Sarana Prasarana adalah Bapak Dr. Andes Haji Fathur Rahman. Nanti beliau akan menyusul insyaallah. Kemudian ada Wakamat Humas. Jumlah guru semuanya ada 27 orang, ada putra, ada putri. Kemudian jumlah tenaga kependidikan, orang mengatakan tenaga TU-nya itu ada 10 orang. Anak-anakku yang saya cintai, ini adalah guru-guru atau tenaga yang mengelola madrasah ini. Selanjutnya, fasilitas yang ada di madrasah ini, gedung ada 6 unit ditambah masjid 1 unit. Gedung 6 unit ini terdiri dari kelas untuk kegiatan belajar mengajar, ada 3 unit gedung yang terdiri dari 10 kelas. Untuk jurusan IPA 4 kelas, jurusan IPS 6 kelas. Ditambah fasilitas pendukung lainnya yaitu 1 perpustakaan 1 unit, laboratorium komputer 1 unit, kemudian aula 1 unit, koperasi 1 unit, kantin ada 3 unit, dan lapangan upacara 1 unit, kemudian masjid 1 unit, ruang guru 1 unit, ruang kamat 1 unit, ruang tata usaha 1 unit, ruang BK, bimbingan dan konseling 1 unit, kemudian ruang UKS 1 unit, ruang kamar mandi dan WC ada 9 kamar, dan lapangan open space, lapangan yang multiguna itu satu unit. Ini adalah fasilitas yang ada di madrasah ini. Kemudian satu lagi yaitu 1 unit lab, ya, laboratorium IPA 1 unit. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah ini atau kurikulum yang dipakai oleh madrasah muallim-muallimah terbang ini yaitu perpaduan antara kurikulum dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ditambah kurikulum pesantren. Kemudian metode yang dipakai di dalam proses pembelajarannya kita mengikuti metode madrosi dan ma'hadi. Artinya metode kemadrasahan dan metode ke pondok pesantren. Ya. Jadi nanti ada juga guru di dalam maknani, terutama teks-teks Arab juga menggunakan makna gandul. Ini adalah perpaduan antara sistem madrosi dan ma'hadi. Kemudian jurusan yang ada di madrasah ini untuk sementara adalah jurusan MIA atau jurusan IPA, dan satunya adalah jurusan IPS. Selanjutnya madrasah ini mempunyai visi. Visi itu apa? Visi itu pandangan ke depan. Artinya mau dibawa kemana lembaga pendidikan madrasah muallim-muallimah terbang ini ke depan. Visi yang akan kita raih adalah unggul dalam akhlak dan prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sekali lagi, visi madrasah kita adalah unggul dalam akhlak dan prestasi berdasarkan iman dan takwa. Visi madrasah ini
tidak lain adalah melanjutkan visi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena visi Rasulullah di dalam risalah beliau adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya lah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang di dalam Islam antara ilmu dan akhlak itu lebih tinggi ilmu. Maka ada dawuh selanjutnya akhlak yang dipakai adalah akhlak Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hidup tidak hanya cukup dengan akhlak tetapi juga dengan ilmu. Oleh karena itu misi tadi unggul dalam akhlak dan prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi di sini adalah prestasi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi madrasah ini akan mengajarkan, mendidik anak-anak didiknya mempunyai akhlakul karimah dan mempunyai prestasi keilmuan, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Maka ada dawuh, kalau kita ingin hidup di dunia ini dan di akhirat, jalan yang harus kita tempuh adalah ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus menempuhnya dengan ilmu. Dan barang siapa dia ingin mencapai kebahagiaan akhirat, maka dia harus menempuhnya dengan ilmu. Dan barang siapa ingin hidup bahagia dunia akhirat, juga harus dengan ilmu. Inilah penjabaran dari visi misi madrasah kita ini. Adapun misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut, maka disusunlah misi madrasah. Pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan serta membiasakan perilaku berakhlakul karimah. 5S, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan sosial, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misi ketiga, mengembangkan potensi peserta didik yang unggul melalui pembelajaran bermakna dan profesional dengan menjelaskan dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur dalam memecahkan masalah. Misi ketiga, mengembangkan materi yang dipelajari secara mandiri dan bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakannya sesuai kaidah keilmuan melalui pengolahan, penalaran, penyajian baik pada ranah konkret maupun abstrak. Anak-anakku yang saya sayangi, mengapa ilmu ini menjadi prioritas? Karena memang lembaga ini lembaga keilmuan madrasah, dan kita ketahui bahwa seandainya Allah SWT ini menawarkan kepada kita, seandainya harus memilih salah satu saja, ilmu atau harta, maka sesuai dengan pengintikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau membuat sebuah syair, radina ismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalun. Kita rela dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Al-Jabbar untuk kita. Bagi kita ilmu, dan untuk musuh-musuh kita harta. Ini kalau seandainya Allah memilih, kon milih salah siji, maka kita akan memilih ilmu. Tetapi bukan berarti lalu kita hanya ilmu saja yang kita ikhtiari, tetapi juga harta. Demikian juga Nabi Sulaiman ketika disuruh memilih oleh Allah, disuruh memilih ilmu, harta atau kerajaan, kekuasaan. Dan Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dan ternyata
pilihan Nabi Sulaiman tepat, sehingga tidak hanya ilmu saja yang diberikan oleh Allah, ketiganya diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Demikian juga kita, meskipun memprioritaskan adab dan ilmu, kita mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh Allah, juga ilmu, harta, dan kekuasaan. Selanjutnya, anak-anakku yang saya sayangi, tujuan madrasah ini didirikan dengan tujuan yang pertama, menjadi madrasah yang unggul dan inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan iman dan takwa serta berwawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa seni, terampil dalam bakat dan minat di berbagai bidang keahlian. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang cerdas dalam intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang dapat membaca kitab gundul, fasih berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang diajarkan di madrasah ini, serta dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Ini adalah tujuan didirikannya ini, dan tujuan yang umum didirikannya madrasah ini adalah mempersiapkan kader-kader bangsa dan agama yang berilmu dan berakhlak dan berilmu, dan dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang dia peroleh sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar perkenalan Madrasah Mu'allimah Terbang kepada Anda semuanya, dan selebihnya nanti kalian ketika ada kesempatan untuk masuk ke Madrasah Mu'allimah Terbang, Anda semuanya akan dapat melihat secara nyata, visual, fasilitas, dan apa saja yang tadi saya sampaikan kepada kalian. Demikian sekedar pengenalan kepada kalian semuanya Madrasah Mu'allimah Terbang ini. Ini berada, saya didampingi oleh Wakamat Kurikulum, Wakamat Kesiswaan, dan juga Ibu BK, Bimbingan dan konseling. Sekarang bukan BP ya, bimbingan dan bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Hajah Nurun Nasihah. Ini sebelah kanan Bu Farida. Ini monggo Pak Fathur. Ibu Pak Fathur. Ini yang baru datang ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Fathur Rahman. Beliau adalah Wakamat, Wakil Kepala Madrasah Sarpas singkatan dari sarana dan prasarana. Selamat datang Pak Fathur. Ini beliau tinggal di Sulang, Rembang. Anak-anakku, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada ditanyakan, atau Bapak Ibu guru yang mendampingi saya akan menambahkan keterangan. Monggo, situ Bu Farida. Pak Ridwan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru MA Mu'allimah Terbang tahun pelajaran 2020-2021, mohon perhatiannya berkaitan dengan pelaksanaan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, yang mana istilahnya telah diganti pada tahun pelajaran ini, yang sebelumnya menggunakan istilah mobdik atau masa orientasi peserta didik baru. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan berkaitan dengan pelaksanaan matsama, bahwasannya pelaksanaan matsama dijadwalkan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan pada hari ini adalah hari yang ketiga pelaksanaan dari matsama, di mana pada pagi hari ini
kita telah menyampaikan materi yang pertama yaitu kemadrasahan, dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Munib Muslih, dan didampingi oleh para wakil kepala madrasah serta bimbingan konseling. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak siswa baru, untuk materi matsama adalah pendidikan karakter. Nanti ini akan ada share video yang akan kita upload di grup WA PPDB MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang mengenai materi pendidikan karakter. Kemudian dilanjutkan dengan program pengembangan madrasah atau diistilahkan dengan program unggulan. Di situ nanti juga ada materi dalam bentuk video yang akan kamu simak, yang akan kamu saksikan. Dilanjutkan yang terakhir nanti setelah video kita upload akan ada tugas yang perlu kamu laksanakan atau kamu kerjakan. Untuk besok pagi tetap masih pelaksanaan matsama dengan materi kepramukaan. Nanti akan ada materi-materi kepramukaan yang akan kita upload melalui link dan aplikasi menyusul. Sekali lagi, besok pagi adalah waktu pelaksanaan matsama yang terakhir, yaitu mengenai kepramukaan, pengenalan kepramukaan secara dasar yang ada di Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang dengan berbagai materi yang telah kita kemas secara virtual. Untuk hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan untuk anak-anak siswa baru, kami harapkan ya untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang ada di grup WA PPDB MA Mu'alimin, kami harapkan tolong mulai sekarang bisa ditertibkan sehingga tanggapan atau komen yang tidak ada relevansinya dan tidak ada substansi yang signifikan, penting sekali berkaitan dengan pengumuman-pengumuman, kami harapkan tidak usah diupload. Untuk yang selanjutnya mengenai penjurusan, yang kemarin banyak sekali pertanyaan dilontarkan. Untuk penjurusan, sekali lagi acuan dari Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Rembang yaitu Madrasah Aliyah ini ada 3. Yang pertama berdasarkan SKL yang masuk. Yang kemarin masih ada sekitar beberapa anak yang belum melengkapi berkasnya, kami harapkan segera, karena itu menjadi acuan pertama. Sedangkan acuan yang kedua itu adalah peminatan, yang kemarin pada hari Selasa sudah kita upload di web madrasah. Tolong yang belum mengisi nanti segera mengisi. Dan yang ketiga itu adalah pertimbangan dari tim penjurusan yang dibentuk oleh kepala madrasah, yaitu tim penjurusan dari Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, nanti kemudian menjadi final penjurusan, yang mana untuk tahun ini kelas 10 direncanakan 1 jurusan MIA dan 2 jurusan IPS. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh, untuk kelas 10 nanti akan dimulai pada hari Sabtu yang akan datang, dan jadwalnya nanti akan kita upload di grup PPDB. Demikian anak-anak beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan mohon diperhatikan. Adapun hal-hal yang belum jelas nanti bisa dikonfirmasikan secara pribadi kepada WA kami yang telah kami sampaikan di grup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya dari Wakamat Kurikulum akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dengan para peserta didik kelas 10 MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang tahun 2020-2021. Semoga di pertemuan ini, walaupun secara daring kita berkenalan, tapi tak mengapa, semoga kita selalu sehat, selamat, dan Allah selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Amin. Selamat kepada kalian yang sudah dinyatakan naik dari kelas 9 naik ke kelas 10. Selanjutnya, untuk kegiatan kemadrasahan tentang bidang kurikulum, saya perkenalkan dulu. Nama Farida Agustina. Saya di sini adalah sebagai staf dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Adapun program dari bidang kurikulum untuk kelas 10 MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang, yang pertama adalah tentang penjurusan. Penjurusan ada 2 jurusan di MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang, yaitu yang pertama adalah jurusan IPA dan yang kedua adalah jurusan IPS. Standar yang kami pakai untuk penjurusan IPA dan IPS, yang pertama adalah standar nilai SKL, di mana ada mapel yang dipertimbangkan untuk standar masuk ke dalam IPA adalah nilai matematika, nilai IPA, nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan perbandingan 5:5:3:2. Untuk jurusan IPS adalah perbandingannya matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah 5:2:4 dan banding 4. Itu adalah kalian bisa untuk pertimbangan yang pertama. Yang kedua adalah minat. Sekali lagi, untuk kelas 10 untuk menentukan jurusan walaupun berdasarkan minat harus dipertimbangkan juga bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Jangan sampai kalian minat atau kemampuan kalian di IPA, temannya ke IPS, terus rame-rame ikut ke jurusan IPS ataupun sebaliknya. Tapi sekali lagi diukur dari kemampuan diri sendiri. Kalau kemampuan saya di IPA, silakan kamu ngisi angket, silakan di IPA ataupun sebaliknya. Itu pertimbangan. Karena apa? Untuk salah penjurusan, nanti seterusnya ke kelas naik kelas 11 ke kelas 12, kalian akan keteteran untuk mapel yang kalian anggap tidak mampu. Jadi sekali lagi, bakat, minat, dan kemampuan. Bakat di sini adalah misalkan kalian kepengen menjadi dokter, itu saya sarankan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuan kalian bakat kemampuan kalian kedokteran, kemampuan kalian bisa, berarti kalian masuk aja di jurusan IPA. Itu sebagai contoh seperti itu. Yang kedua, untuk pembelajaran KBM yang saat ini pada pandemik COVID-19 tidak bisa diadakan dulu untuk KBM tatap muka karena memang saat ini belum bisa dilaksanakan sampai menunggu keputusan dari pemerintah untuk bisa masuk KBM tatap muka. Saya harap kalian semua maklum dan mulai KBM PJJ, pembelajaran jarak jauh, ini saya sudah jadwalkan untuk mulai hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, ini saya jadwalkan secara daring. Silakan yang pertama kalian siapkan adalah email aktif kalian untuk masuk di aplikasi Google Classroom yang nanti akan kita share di grup WA kelas 10 PPDB. Untuk selanjutnya kegiatan daring ini, kegiatan PJJ akan dijadwalkan jam 7 sampai jam 11. Jam 11 untuk kegiatan aktif ini lewat di Google Classroom masing-masing kelas. Mohon anak-anak untuk menyimak, nanti untuk jadwal selanjutnya akan saya share di grup PPDB kelas 10. Begitu seterusnya untuk sekali lagi untuk menentukan penjurusan berdasarkan minat, kalian harus sesuaikan dengan bakat, kemampuan,
dan minat kalian. Jangan ikut-ikutan temannya. Jadi nanti akan menyusahkan kalian sendiri di kelas 11 atau kelas 12 nanti. Ya, itu saja dari saya. Nanti untuk selanjutnya untuk pendampingan hal program pendidikan dan pembelajaran ada di saya. Nanti untuk selanjutnya ada kesulitan apapun bisa WA Japri ke saya atau melalui WA grup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida, Wakamat Kurikulum. Selanjutnya juga saya minta perkenalan secara langsung ngendikan Bapak Fathur Rahman, Wakamat Sarana Prasarana, yang beliau ini yang bertugas memenuhi kebutuhan sarana prasarana, dan karena sarana prasarana ini adalah milik umat, oleh karena itu beliau akan ada pesan-pesan bagaimana memperlakukan sarana prasarananya ada di madrasah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun di media sosial itu heboh bahwa Rembang zona merah menganga gitu. Tetapi ya tentu dengan izin Allah kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk itu saya minta ini seluruh jajaran, seluruh sivitas akademika madrasah akademika madrasah Muallimin Muallimat Rembang untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Kita ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, minimal selalu menggunakan masker kalau di luar rumah. Di samping itu diperkuat dengan doa. Nah, ini doa. Selanjutnya masalah sarana prasarana yang ada di madrasah. Ini tahun ini ada peningkatan dari jumlah siswa dibanding dengan yang keluar itu banyak yang masuk, lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Yang keluar artinya yang kelas 12 sudah dilaksanakan 75 ya. Sudah dilaksanakan pelepasan hari Senin, hari Ahad kemarin, dan alhamdulillah semua bisa hadir. Cukup meriah walau kita sesuaikan dengan situasi protokoler kesehatan. Ya, untuk itu persiapan kita saat ini adalah juga mempersiapkan meja dan kursi baru. Sementara kan kita pesankan sambil menunggu pandemi ini berakhir itu. Ya, walaupun anak-anak tidak masuk di sekolahan, ini bukan berarti bebas semuanya naik. Ini aturan tetap berlaku, diwajibkan mengikuti pembelajaran online, itu juga harus mengikuti. Jika ada problem menjumpai kendala, nanti bisa ke madrasah. Kendalanya apa? Mungkin tidak punya HP atau tidak punya pulsa atau apa, silakan
menghubungi madrasah, siapa yang bisa dihubungi itu mungkin Pak Ridwan Wakasis, atau bisa langsung ke tata usaha atau ke Bu Farida atau guru siapa saja. Sekian, saya kira tidak usah panjang-panjang. Kita hemat energi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman Waka Sarprasarana Prasarana. Monggo ini Bu Pika, monggo Bu Nunu, asmanya Dr. Anda Haji Nurun Nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat datang anak-anakku kelas 10. Perkenalkan bahwa nama saya adalah Ibu Siti Nurun Nasihah. Panggilan saya hari-hari cukup dengan Bu Nunuk saja, Nunak Nunuk ya. Dan ada saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Ada sedikit pengantar tentang bimbingan konseling, bahwa apa yang ingin sampaikan selain ucapan selamat, ada beberapa hal tentang bagaimana kamu mengikuti pembelajaran yang tentu dimulai dari kedatangan di Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang. Nah, sebelum kita datang di MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang, tentu kita mesti mengetahui apa aturan main ya. Kalau kita biasa di permainan, maka setiap kali permainan itu ada aturan main. Dan setiap kali kita memasuki dunia pendidikan, dunia kerja, bahkan di rumah pun kita tentu ada yang namanya aturan main. Nah, di dalam Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, aturan main itu dituangkan di dalam tata tertib. Tentu tata tertib ini panjang lebarnya dan bagaimananya tidak mungkin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, namun nanti akan masuk di dalam pembelajaran jarak jauh, akan saya sampaikan sedikit demi sedikit tentang bagaimana tata tertib yang harus kamu ikuti dan harus kamu laksanakan sebagai siswa Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang. Itu saja perkenalan dari saya, guru bimbingan dan konseling. Dan pada intinya tata tertib itu yang harus kamu pahami sekarang ini adalah etika, bagaimana kamu memberi respon di dalam media sosial ya. Jika itu tidak ada hubungannya, sebaiknya di cancel saja, dibatalkan, atau berpikirlah berkali-kali sebelum kamu merespon dan menguploadnya di dalam media sosial, karena sudah ada undang-undangnya dan ada ungkapan juga bahwa tanganmu adalah harimaumu, sehingga belajarlah dari peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang sudah itu, bahwa kita tetap harus berhati-hati dan tetap mengedepankan etika kita di dalam mengupload atau merespon setiap tanggapan-tanggapan yang ingin kamu masukkan di dalam media sosial. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan ketemu lagi dengan tata tertib, bagaimana kita, seragam apa yang akan kita gunakan dan selain-lain sebagainya nanti pada pembelajaran jarak jauh yang akan kita mulai pada hari Sabtu. Demikian pengantar kita, saya dari bimbingan konseling, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sampaikan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu, panggilan akrabnya Bu Nunu, namanya beliau adalah Dr. Anda Haji Siti Nurun Nasihah. Beliau tinggal di Lasem, dan Bu Farida ini aslinya dari Kudus. Saya sekarang tinggal di Rembang di desa Mondeteko
Sedang Pak Ridwan ini adalah Janoko atau Priyo Lor Pasar, Kidul Pasar, berada di Sumberjo. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian perkenalan kami kepada Anda, perkenalan Madrasah Muhammadiyah Terbang secara singkat, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad, Bapak Ridwan Fadoli, SPDI. Beliau ini selaku Ketua Panitia PPDB dan juga sekaligus sebagai yang menangani matsama ini. Untuk kami semuanya, saya cukupkan sekian. Selamat bekerja, selamat belajar, dan selamat mengikuti matsama ini. Semoga sukses dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.